Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 4. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Persamaannya sama-sama tempat menyimpan cadangan air. Terdapat di dalam tanah. Dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perbedaannya, umbi batang tumbuh tunas pada batang, umbi akar tumbuh tunas pada akar, umbi lapis tumbuh tunas pada daun. Umbi batang akarnya tunggang. Umbi akar akarnya serabut. Umbi lapis akar serabut. Umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang bertumpuk. Menurutmu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Karena bawang merah memiliki umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapi dan berlapis-lapis. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Bawang merah berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama cara kawin dan yang kedua cara tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah yang paling tepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuhan dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Cobalah kamu lakukan permainan berikut ini. Cara bermain, silahkan kalian baca. Berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja sama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan temanmu? Tulis pengalamanmu pada tempat di bawah ini. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 5. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Bacalah teks dialog berikut dan peragakan dengan temanmu. Edo: Hai Lani, kamu sedang apa? Lani: Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun.
Itu tanaman apa, Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku meminta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat sekali, Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar. Sekarang, tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog. Temukan arti kata-kata tersebut dengan kamus. Kata-kata yang saya temui adalah spora, biji, paku-pakuan, tanaman, sejuk. Sedangkan artinya sebagai berikut. Spora berukuran sangat halus, mudah terbang oleh angin, air, binatang, dan sebagainya. Biji, isi buah yang apabila ditanam dapat tumbuh. Paku-pakuan, pakis, tanaman, tumbuhan yang biasa ditanam. Sejuk, agak dingin, nyaman, segar, tentang udara. Buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak menggunakan spora. Pakis termasuk paku-pakuan. Mangga berkembang biak menggunakan biji. Jahe dan kunyit termasuk tanaman obat-obatan. Udara di daerah pegunungan terasa sejuk. Tuliskan kalimat cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk paragraf. Di sini saya akan memberi contoh. Nah, seperti ini. Silakan kalian tulis kembali cara perkembangbiakan dengan spora menggunakan bahasa kalian sendiri. Silakan mengerjakan. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Amati lingkungan di sekitar sekolahmu. Cobalah lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-temanmu. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Hidup. Subtema 4 Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan Pembelajaran 6. Kemarin kita sempat mempelajari perkembangbiakan tumbuhan ada yang alami dan buatan. Yang alami bisa melalui biji, tunas, umbi atau spora. Melalui biji contohnya mangga, semangka, jeruk. Tunas contohnya pisang, bambu, cocor bebek. Sedangkan buatan bisa melalui pencangkokan. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan buatan melalui pencangkokan. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, menempel. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tumbuhan. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya.
Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akan tetapi hasil mencangkok lebih rapuh. Sekarang kita akan mempelajari cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Silahkan kalian baca. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencakokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Ingat ya teman-teman, kita harus membantu orang tua. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Pertanyaan tersebut dapat kita tulis pembagian 180 dibagi 3. Mari kita hitung. Di sini saya mempunyai 2 cara menyelesaikan soal perkalian. Yang pertama adalah cara simpel dan yang kedua cara panjang. Cara simpelnya seperti ini. 180 bagi 3. 18 bagi 3 jawabannya 6. 6 kita tulis di sini, lalu 6 dikali 3. Jawabannya 18 kita tulis di sini. 18 diambil 18 jawabannya 0 atau kosong. Nah, di sini ada 0 yang belum kita operasikan. 0 tersebut dapat kita langsung naikkan. Nah, seperti ini. Ingat ya teman-teman, angka yang boleh langsung dinaikkan hanya angka 0. Jadi 180 bagi 3 adalah 60. Itu cara simpel. Yang kedua cara panjang. 180 bagi 3. 18 dibagi 3, jawabannya 6. 6 kita tulis di sini. Setelah itu 6 dikali 3, jawabannya 18. 18 kita tulis di sini. 18 diambil 18, jawabannya 0 atau kosong. Kita tidak usah menulisnya, langsung 0 yang di belakang itu kita turunkan. Nah, 0 dibagi 3, jawabannya 0, kita tulis 0-nya di sini. Setelah itu 0 dikali 3 jawabannya juga 0. Lalu 0 diambil 0 jawabannya 0. Jadi jawabannya 180 bagi 3 adalah 60. Kalian bisa memilih antara menggunakan cara simpel atau cara panjang. Hasilnya sama.